Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita akan membicarakan pendekatan behavior. Pandangan tentang manusia. Model counseling behavior mengatakan bahwa manusia, fokus perubahan pada pendekatan ini adalah perilaku maladaptif menjadi adaptif dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar, di mana perilaku yang dianggap dapat dipelajari dan diubah melalui interaksi dengan lingkungan serta penguatan bertujuan menciptakan kondisi baru yang lebih baik melalui teknik seperti penguatan positif, modeling, desensitisasi sistematis, yang sangat spesifik, objektif, dan terstruktur. Pendekatan behavioral berpendapat bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari melalui kematangan dan belajar. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru. Nah, manusia dipandang mampu melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri. Kemudian dia dapat mengatur serta mengontrol perilakunya dan dapat belajar untuk bertingkah laku yang baru atau dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, sekarang bagaimana konsep dasar behavioral? Pendekatan behavioral didasarkan pada pandangan yang ilmiah tentang tingkah laku manusia, yaitu merupakan pendekatan yang sistemik dan terstruktur dalam konseling. Konseling behavior juga dikenal sebagai modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengubah tingkah laku. Terapi ini berfokus pada perilaku yang nampak serta spesifik. Dalam konseling belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif. Kemudian memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dan membentuk pola perilaku atau tingkah laku dengan memberikan imbalan atau reinforcement yang diberikan setelah tingkah laku tersebut muncul. Ciri unik dari terapi ini adalah lebih berkonsentrasi pada proses tingkah laku yang teramati dan spesifik, khas, yang fokus pada tingkah laku kini dan sekarang. Konsep dasar konseling behavioral dapat dirinci dalam beberapa hal, yaitu berbasis teori belajar. Ini behavioral itu teori belajar yang menganggap bahwa perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Proses belajar itu adalah proses stimulus dan respon. Kemudian berfokus pada perilaku yang tampak, yaitu perilaku yang dapat diamati, diukur, serta dapat diubah. Jadi bukan hanya pada perasaan internal, tapi perilaku-perilaku yang nampak. Kemudian lingkungan pengendali. Nah, ini dalam konseling ini lingkungan pengendali dapat mengendalikan faktor-faktor dikendalikan oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan kendali.
Kemudian konseling ini bertujuan jelas, spesifik, yaitu penetapan konseling secara spesifik, terukur, dan sesuai karakteristiknya. Lebih lanjut, untuk konseling ini, konselor aktif, direktif, serta berorientasi pada pemecahan masalah. Kemudian menggunakan prosedur spesifik sesuai dengan masalah klien. Jadi setiap klien tidak sama bisa jadi penanganannya khas ya. Penilaian objektif terhadap perubahan perilaku dinilai secara objektif. Nah, sekarang bagaimana tujuan konseling ini? Konseling ini bertujuan menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar ya. Dengan belajar tadi stimulus respon, maka terciptalah kondisi-kondisi yang baru. Kemudian menghapuskan hasil belajar yang lalu yang tidak adaptif. Kemudian mencari pengalaman belajar yang adaptif yang belum dipelajari. Selanjutnya, membantu konseling membuang respon-respon lama yang merusak diri atau maladaptif dengan mempelajari respon-respon yang baru, yang lebih sehat serta sesuai. Konseli atau klien dalam hal ini ya, akan belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku maladaptif serta memperkuat perilaku yang diinginkan. Penetapan tujuan serta tingkah laku dan upaya pencapaian sasaran dilakukan dengan diskusi bersama antara konselor dan konseli. Jadi walaupun ini direktif bukan berarti konselor seenaknya ya menetapkan. Nah, kemudian peran dan fungsi konselor. Di sini di dalam counseling behavior, konselor berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Nah, sekarang bagaimana tahap-tahap konselingnya? Tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavioral adalah tingkah laku yang berlebihan, eksesif, serta tingkah laku yang kurang, yang defisit. Konseling behavioral atau konseling perilaku memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama, melakukan assessment. Assessment atau penilaian ini bertujuan untuk menentukan apa yang telah dilakukan konseli pada saat ini sehingga dia bermasalah. Ini yang berhubungan dengan aktivitas nyata, perasaan, pola pikiran konseli. Tujuh informasi yang dapat digali di dalam analisis ini. Yang pertama, analisis tingkah laku bermasalah yang dialami saat ini. Ya, tingkah laku khusus yang bermasalah itu seperti apa? Itu dianalisis ya, dari beberapa tingkah laku ya. Itu ditanyai dulu konselinya, kemudian analisis situasi dalam masalah konseli berupa analisis tingkah laku sebelumnya yang menghubungkan dengan masalah saat ini, situasi seperti apa. Kemudian analisis motivasional. Ya. Motivasi apa sih yang menyebabkan konseli ini menjadi seperti itu. Kemudian analisis kontrol diri, self control. Kemudian analisis hubungan sosial. Kemudian analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Nah, dalam kegiatan asesmen ini, konselor melakukan ABC, ya, antecedent,
Ya, pencetus perilaku itu seperti apa? Behavior, perilaku yang dipermasalahkan, itu yang seperti apa? Tipe tingkah laku, ya, durasi tingkah laku, intensitas, kemudian konsekuen, akibat dari perilaku tersebut itu seperti apa? Itu dianalisis semuanya. Oke, kemudian goal setting ya, goal setting itu merupakan nomor 2 ya, langkah nomor 2, tahap nomor 2. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, jadi tidak ada tujuan konseling itu hanya arahan dari konselor, tidak ada. Jadi kesepakatan bersama sehingga konseli pun merasa nyaman, enak untuk melaksanakan berdasarkan informasi yang disusun tentunya gitu ya, dan dianalisis. Ada 3 langkah dalam goal setting, yaitu yang pertama membantu konseli memandang masalahnya atas tujuan yang diinginkan. Nah, ini masalah yang kemarin itu sebenarnya seperti apa? Maladaptifnya itu karena apa? Tujuannya cocok enggak? Kemudian memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. Nah, ini tujuan yang akan dilakukan. Kemudian memecahkan tujuan ke dalam subtujuan, ya, dan menyusun tujuan tersebut menjadi susunan yang berurutan, yang sistematis. Kemudian teknik implementasi, implementation teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, ya, konselor dan konseli menentukan strategi yang seperti apa, yang pas, yang tepat untuk mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dalam implementasi teknik, konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara data dengan intervensi. Ya, data yang kemarin seperti apa, maladaptifnya seperti apa berdasarkan analisis, kemudian intervensi hasilnya seperti apa. Baik, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap keempat, evaluasi dan pengakhiran. Evaluation and termination. Nah, evaluasi ya, merupakan tahap yang dibuat oleh konselor bersama konseli untuk melihat ya, seberapa jauh, seberapa berhasil kegiatan konseling yang sudah dilakukan, efektivitasnya seperti apa, ya, hasilnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Nah, sesudah itu baru kemudian dilakukan terminasi, pengakhiran. Pengakhiran ini tentu meliputi menguji apakah apa yang dilakukan oleh dilakukan terakhir itu seperti apa. Kemudian eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling bertambah, artinya tambahan jadwal konseling untuk waktu yang selanjutnya. Kemudian membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke dalam tingkah laku konseli, tingkah laku yang kemudian ya dia dibelajarkan untuk mandiri ya, tidak tergantung kepada konselor. Kemudian memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseli. Nah, ini pantauan tentu bisa juga dilakukan dengan pantauan dari konseli atau konselor atau bersama-sama. Kemudian beberapa teknik counseling behavior. Yang pertama adalah penguatan positif, positive reinforcement. Penguatan positif adalah memberikan penguatan yang menyenangkan berupa hadiah, pujian, dan lain-lain setelah tingkah laku yang diinginkan
ditampilkan. Nah, tujuannya agar tingkah laku yang diinginkan ya, individu mengulang-ulang lagi, meningkatkan dan membuat tingkah laku itu menetap menjadi kepemilikan. Kemudian bagaimana prinsip penerapan penguatan positif? Nah, penguatan positif bergantung pada penampilan tingkah laku yang diinginkan. Jadi tingkah laku yang diinginkan sudah tampil, diberi penguatan positif. Tampilnya seperti apa? Kemudian penguatan positif diberikan setelah tingkah laku terbentuk. Nah, tadi tampil tadi. Baru diberikan penguatan positif. Oke. Tahap awal penguatan dilakukan setelah tingkah laku dilakukan. Kemudian tingkah laku berangsur-angsur akan terbentuk secara matang tanpa penguatan kembali. Jadi diusahakan begitu sesudah ya diberi penguatan, maka diusahakan bahwa tingkah laku itu akan terbentuk menjadi kepemilikan tanpa harus diberikan penguatan. Tahap awal penguatan sosial diikuti dengan penguatan berbentuk benda. Langkah-langkah penguatan meliputi 1. Mengumpulkan informasi melalui analisis ABC, antecedent, behavior, dan konsekuen akibat. Kemudian memilih tingkah laku target yang ingin ditingkatkan. Targetnya untuk meningkatkan apa? Yang ketiga, mempersiapkan atau menetapkan data awal ya, baseline, perilaku awal itu seperti apa. Menjadi dasar untuk melangkah ke lebih lanjut. Kemudian menentukan reinforcement yang bermakna. Beberapa reinforcement dikaji kira-kira yang bermakna apa, yang efektif yang mana. Kemudian menetapkan jadwal pemberian reinforcement. Kemudian penerapan reinforcement positif. Nah, sekarang bagaimana hubungan reinforcement dan tingkah laku? Yang pertama, reinforcement haruslah diikuti oleh tingkah laku. Biasanya begitu, seharusnya begitu. Kemudian tingkah laku yang diharapkan harus diberi reinforcement sesegera mungkin setelah tingkah laku itu ditampilkan. Begitu tingkah laku itu sesuai yang diprogramkan, maka diberi penguatan. Kemudian reinforcement harus sesuai dan bermakna bagi individu maupun kelompok. Yang keempat, pujian atau hadiah yang kecil tapi banyak ya, lebih efektif daripada langsung brek besar tapi sekali saja. Baik. Nah, sekarang teknik yang selanjutnya adalah kartu konseling, kartu hadiah. Ya, kartu hadiah tujuannya untuk mengembangkan perilaku adaptif melalui pemberian reinforcement dengan token, ya, token ekonomi yang terkenalnya begitu. Ketika tingkah laku yang diinginkan telah menetap, pemberian token secara bertahap hendaknya dikurangi. Kenapa? Karena supaya dia tidak bergantung yang ya harus token gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah pemberian token ekonomi? Yang pertama, membuat analisis ABC, antecedent, behavior, dan konsekuen. Kemudian menetapkan target perilaku yang akan dicapai bersama-sama dengan konseli. Seperti apa targetnya dari hasil analisis tersebut. Kemudian menentukan besaran harga atau poin token sesuai dengan perilaku target. Jadi perilakunya seperti apa, tokennya harus besarnya seperti apa. Kemudian mengenai waktu ya, kapan token itu diberikan kepada konseli. Kemudian mengenai kesesuaiannya. Seperti apa sih
kesesuaian, reinforcement yang sesuai dengan konseling. Kemudian memilih tipe token yang akan digunakan. Kemudian mengidentifikasi pihak yang akan dilibatkan atau terlibat dalam program ini, ya, program pemberian token ini. Selanjutnya menetapkan jumlah serta frekuensi penukaran token. Jadi itu kan ada semacam kartu, ya, kartu ditukarkan dalam bentuk hadiah, bisa fisik. Kemudian membuat pedoman pelaksanaan token ekonomi. Nah, pedoman ini tentu saja diberikan kepada konseli dan orang-orang yang terkait, ya, di dalam tim counseling behavior untuk kegiatan token ekonomi. Selanjutnya melakukan monitoring. Untuk teknik behavior, ya, counseling behavior yang ketiga adalah pembentukan atau shaping. Ini berupa pembentukan tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan, ya, dengan memberikan reinforcement secara sistemik dan langsung setiap tingkah laku tersebut ditampilkan. Nah, adapun langkah-langkah dari shaping meliputi 1. Pembuatan analisis ABC, antecedent, behavior, dan konsekuen. Kemudian menetapkan target perilaku yang khas yang akan dicapai atau spesifik yang akan dicapai konseli. Kemudian menentukan bersama-sama jenis reinforcement positif yang akan digunakan. Yang keempat, membuat perencanaan dengan merancang tahapan pencapaian perilaku dari awal sampai akhir. Yang kelima, perencanaan dapat dimodifikasi pada saat berjalannya kegiatan. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, penetapan waktu reinforcement pada setiap tahapan program. Selanjutnya, bagaimana penerapan perencanaan shaping? Nah, di sini konseli harus diberitahu sebelum shaping dilaksanakan. Rencana shaping itu dilaksanakan, konseli diberitahu. Kemudian penguatan secara segera, ya, penguatan segera dilakukan pada awal perilaku. Jangan melanjutkan tahap berikutnya sebelum tahap tersebut berhasil. Kemudian jika belum yakin pada perilaku konseli, dapat digunakan aturan bahwa perpindahan tahap dilakukan bila sudah benar. Dari 6, ya, 6 dari 10 percobaan. Kemudian jangan terlalu sering memberi penguatan pada satu tahap dan tidak memberikan penguatan untuk tahap selanjutnya. Jadi tidak seimbang. Selanjutnya, kalau konselor berhenti bekerja, maka konselor dapat berpindah secara cepat ke tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah mengecek efektivitas penguatan. Baik, untuk teknik counseling behavior selanjutnya adalah pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak itu berupa teknik mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dengan konselor. Nah, prinsip dasar kontrak. Yang pertama, kontrak disertai dengan penguatan. Kemudian penguatan atau reinforcement diberikan dengan segera. Yang ketiga, kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati antara
konseli dengan konselor. Nomor 4, kontrak hendaknya fair. Nomor 5, kontrak harus jelas ya. Target tingkah lakunya seperti apa, frekuensinya seperti apa, kemudian lamanya kontrak. Kemudian kontrak dilaksanakan sesuai dengan program sekolah. Baik. Nah, lantas bagaimana langkah-langkah pembuatan kontrak? Yang pertama adalah analisis ABC dengan pemilihan tingkah laku yang akan diubah. Kemudian menentukan data awal atau baseline, tingkah laku mana yang akan diubah. Kemudian jenis penguatan yang akan diterapkan. Yang nomor 4, reinforcement. Setiap kali tingkah laku yang diinginkan atau ditampilkan sesuai jadwalnya. Reinforcement hendaknya sesuai jadwal. Kemudian memberikan penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap. Baik. Kemudian teknik counseling behavior yang selanjutnya adalah pemodelan atau penokohan. Baik, modeling adalah merupakan teknik mengubah perilaku lama dengan meniru tingkah laku model. Nah, ini tingkah laku yang lama bagaimana? Ya kira-kira tingkah laku yang tidak baik kemudian akan diberi contoh bagaimana tingkah laku yang baru, yang benar, yang adaptif, sehingga dengan contoh itu akan memperlemah tingkah laku yang lama tersebut. Kasus yang diterapi modeling antara lain adalah penderita fobia, kemudian ketergantungan obat-obatan, alkohol, gangguan kepribadian berat, ya, psikosis, ya. Kemudian kesulitan anak beradaptasi di sekolah, dan takut sekolah. Sekarang prinsip-prinsip modeling. Bagaimana sih prinsip-prinsip modeling? Nah, yang pertama, belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, kecakapan sosial bisa mengamati dan mencontoh model yang ada. Ya, kecakapan sosial itu bisa terjadi dengan mengamati atau mencontoh model yang ada. Kemudian reaksi emosional yang terganggu bisa dihapuskan dengan mengamati orang lain ya, yang mendekati objek yang diikuti tanpa mengalami akibat menakutkan dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian pengendalian diri dapat dipelajari melalui pengamatan atas model. Kemudian status kehormatan model sangat berarti. Ya. Model yang seperti apa itu ya, masing-masing model mempunyai kekuatan yang berbeda-beda terhadap klien. Kemudian individu mengamati fansnya, ya, orang yang menjadi idolanya. Kemudian prosedur modeling dapat menggunakan berbagai teknik dasar modifikasi perilaku. Baik, bagaimana sih macam-macam pemodelan? Yang pertama adalah pemodelan nyata, penokohan nyata, live modeling. Antara lain terapis, guru, seseorang yang dikagumi, orang tua, itu ya. Antara lain. Kemudian penokohan simbolik, ya, simbolik model. Itu tokoh-tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media lain. Kemudian penokohan ganda, multiple model. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menetapkan bentuk penokohan. Yang kedua, pada live model, pilihan teman sebaya konseli berdasarkan umur, status ekonomi,
penampilan fisik, itu sangat berarti. Kemudian bila memungkinkan menggunakan lebih dari satu model ya, apabila memungkinkan untuk mencari model-model itu lebih lebih banyak model lebih bagus. Kemudian kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkat perilaku konseli. Yang kelima, kombinasi modeling dengan aturan, instruksi, ya, itu harus terkombinasi ya. Dan penguatan, reinforcement. Kemudian saat konseli memperhatikan tokoh-tokoh, berikan penguatan alamiah. Jadi pada saat memperhatikan itu sambil dikomen. Ya. Kemudian buat desain pelatihan konseli yang sesuai dengan model yang dilihatnya. Ya, dibuat secara tepat. Kemudian yang 8, bila perilaku bersifat kompleks, maka modeling dilakukan dari tingkah laku yang mudah menjadi beranjak beralih ke tingkah laku yang sulit. Nomor 9, melakukan pemodelan di mana tokoh menunjukkan perilaku yang menimbulkan rasa takut bagi konseli. Sebenarnya ini untuk mengeliminir ya, itu sebenarnya menimbulkan rasa takut, ini bagaimana mengurangi rasa takut. Nah, kemudian teknik konseling yang selanjutnya adalah penghapusan, extinction. Teknik menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Baik, untuk kali ini kita cukupkan dulu ya, nanti akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya ingin berdoa pada teman-teman, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk hari ini dan kesehatan pada waktu yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.